Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para ustaz, para ujat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya akan sampaikan adalah sifat manusia dalam Quran. Pertama, manusia itu kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia itu punya watak, punya karakter, suka berkeluh kesah. Pada awal Ramadan sudah saya sampaikan, wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia dikasih keburukan, itu cenderung menyalahkan Allah, menyalahkan takdir. Dan berikutnya, wa idza massahul khairu manu'an. Kalau dia dikasih kebaikan, rizki yang banyak, jabatan yang tinggi, manu'an, dia pelit. Ustaz Cikon bilang kemarin kikir. Saking kikirnya hadirin sekalian, kalau kita punya uang ratusan ribu, 50-an ribu, puluhan ribu, kira-kira kotak amal lewat yang masuk yang mana? 10 ribu. Yang 10-an ribu itu ada dua, yang satu lecek, yang satu licin. Yang masuk kotak amal yang lecek. Justru yang lecek itulah hadirin sekalian yang akan menolong kita di masa depan, yang akan membantu kita ketika kita di alam barzakh sana mengalami kesulitan. Ada seorang sahabat Rasul yang namanya Syahban. Syahban ini rajin. Kalau sholat subuh, beliau senantiasa ada di belakang Rasulullah yang paling depan sebelah kanan. Tiap hari. Satu ketika Syahban ini absen, gak sholat subuh. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kemana Syahban? Kemana Syahban? Tidak satu pun sahabat yang tahu tentang di mana Syahban. Kalau Syahban kemudian sakit, ayo kita jenguk, kita tengok. Siapa yang tahu rumahnya? Salah satu sahabat ada yang mengetahui rumah Syahban. Ayo kita ke sana. Ditengok hari sekalian. Itulah Rasulullah punya jamaah sakit ditengok. Maka DKM masjid nih, Pak Parti, kalau ada jamaah yang sakit ditengok. Nah, begitu dia jalan dari Masjid Nabawi, rupanya hari sekalian ke rumah Syahban ini jauh. Itu 3 jam baru nyampe rumah. Kaget Rasulullah. Itu setiap hari Rasulullah itu si Syahban ini jalan kaki 3 jam.
Kalau jalan kaki 3 jam kan kira-kira jauhnya sejam itu kan 4 kilo. Kalau 3 jam berapa? 12 kilo tiap hari ya sekalian. Nah, kita depan rumah aja sholatnya lambat dulu. Saban itu 12 kilo tiap hari saban subuh. Begitu sampai beliau ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keluar istrinya dari sekalian. Kemana sahabat? Nah istrinya ini begitu yang datang Rasulullah kaget. Nah Rasulullah itu kan Rasulullah, beliau presiden, beliau panglima, beliau nabi, beliau rasul, beliau pimpinan para rasul, datang ke rumahnya Syahban yang notabene keekonomiannya tidak baik. Itulah Rasulullah. Kata istrinya Syahban, Syahban yang sudah meninggal. Kapan meninggalnya? Kemarin siang. Kok saya tidak tahu? Karena Syahban ini meninggal nggak pakai sakit. Tapi aneh ya Rasulullah, Syahban ini ketika mau mengembuskan napasnya terakhir, yang diucapkan oleh beliau yaitu 3 kalimat. Apa kata Rasulullah? Kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak jauh lagi? Kemudian yang kedua, kenapa yang tidak terbaik? Nah sedangkan yang ketiga, kenapa tidak yang terbaik? Sahabat yang mendampingi Rasulullah bertanya, Rasul, apa arti ucapan Syahban menjelang wafatnya itu? Oh, Syahban itu menyesal. Kenapa jarak rumah dari masjidnya itu kurang jauh? Ada 12 kilo tuh Pak. Karena hadirin sekalian, melangkahkan kaki kita ke masjid itu adalah kata Rasulullah, tamsyiha ilal masjid sedekah. Setiap langkah menuju ke masjid, setiap satu langkah itu sedekah. Jadi tadi kalau saya melangkahkan ke sini dari rumah 200 langkah berarti 200 sedekah. Kalau bapak yang rumahnya jauh, ibu yang rumahnya lebih jauh, mungkin ada 1000 langkah, setiap langkah sedekah. Terus gimana yang naik motor? Yang pakai motor yang dihitung energinya saja, Pak. Sebab zaman dulu itu nggak ada motor. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Nabi Musa ada suami istri fakir. Fakir tahu ya Pak? Fakir itu lebih parah dari miskin. Kalau miskin penghasilan punya tetapi nggak cukup. Penghasilan misalnya cuma 2 juta tapi dia punya anak 11 sekolah semua. Itu miskin. Nah saking miskinnya dia nggak tahan. Akhirnya salah satu di antaranya usul, gimana kalau kita minta supaya Nabi Musa mendoakan kita. Nabi Musa kan bisa berkomunikasi dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Akhirnya menghadaplah Nabi Musa, saya fakir, saya miskin, sudah sekian puluh tahun, saya pengen kaya, tolong doakan Pak. Nabi Musa nurut hadirin sekalian. Akhirnya Nabi Musa menghadap Allah, didoakanlah 2 orang fakir ini. Dapat jawaban, kata Allah, Nabi Musa boleh sampaikan kepada 2 orang itu, Anda
akan dikasih rizki banyak, Anda menjadi kaya, tapi hanya 1 tahun.